Oke teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan mereview yaitu sebuah kit power ya. Kit power yang menurut saya ini bagus banget dan harganya murah, bagus ya, dan awet gitu teman-teman ya. Tentu istilahnya kalau bicara soal awet tergantung dari segi penggunaannya teman-teman ya, kepada teman-teman sendiri menggunakannya seperti apa ya. Nah, ini adalah salah satu, sebenarnya ini kit ini sebenarnya sudah cukup lama ya, sudah lumayan lama. Saya sudah membeli itu dulu, waktu saya membeli itu di toko ya, toko offline itu yang harganya ya masih dibilang cukup mahal ya, bukan mahal sebenarnya, selisih ya, sekitar kalau di toko itu 100 ribuan ya, kalau ini hanya 75.000, kurang lebih ya, cuma 75.000, 80 gitu ya, nggak nyampe 100. Kalau di toko-toko itu 100.000 ke atas gitu ya teman. Nah, ini dari produk dari Dutro ya, ini ya saya tunjukkan tulisannya Dutro Thunder, tulisannya, bungkusnya Thunder seperti ini. Kalau untuk bungkusnya sendiri itu dia menggunakan istilahnya speaker pasif ya, ini mungkin speaker pasif kayak speaker monitor gitu ya, monitor recording juga. Nah, kita bisa lihat tulisannya ya, power amplifier stereo plus power supply DC auto tune control. Artinya di sini ada power supply untuk tune control. Nah, ini jos banget teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan satu power 2 PSO ya, bukan bukan power aja, tapi power sekaligus PSO utama dan PSO untuk tune kontrol gitu ya. Apa nggak keren teman-teman ya? Jadi kita langsung saya tunjukkan aja. Kalau bungkusnya itu sebenarnya dari sini ya, saya lupa, ini ada yang di checklist itu atau yang ditandai warna merah itu 150 watt. Memang ini 150 watt ya teman-teman. Memang kalau di sini tidak ada ya, untuk TP yang dipakai tidak ada, tapi kalau dari segi bungkusnya teman-teman bisa lihat ya. Nah, ini TP 2955, memang tidak ditulis ya. Kita langsung buka aja seperti apa. Ini sebenarnya sudah saya buka dan ada plastiknya ya, plastik bungkusnya itu dipres ya, tapi ini sudah saya lepas biar teman-teman biar lihat lebih jeli lagi ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat kupas tentang power ini, kit ini ya teman-teman. Untuk dari segi pendingin sendiri ya cukup lumayan ya, tidak terlalu tebal dan tipis ya. Memang ini adalah yang paling tipis sebenarnya, karena di atasnya ini masih ada yang lebih tebal lagi, dan ini memang untuk pendinginnya sendiri ya tipis ya, ini tipis banget lah. Tapi kalau untuk ukuran power ini ya mungkin dirasa udah cukup ya. Kalau teman-teman dirasa mau terlalu tipis, bisa ganti sendiri yang lebih tebal. Tentu nanti kalau dari pabrik dikasih yang tebal, tentu pasti akan harganya tentu juga akan berbeda ya teman-teman ya. Jadi seperti ini ya modelnya. Nah, seperti ini. Kita kupas dulu bagian TIP ya. TIP yang dipakai adalah 2955 sama 3055. Teman-teman bisa lihat ya, ini TIP nya. Nah, udah kelihatan ya untuk kodenya. Terus teman-teman juga nanti bisa tambahkan pasta transistor ya, fungsinya agar supaya panasnya itu bisa terurai melalui pendingin ini. Terus di sini teman-teman yang kerennya, di sini sudah ada PSU nya nih. Nah, ini PSU utama untuk power, dan ini adalah PSU kedua untuk tune control, dan di sini tinggal kasih tegangan AC masuk, dan ini adalah output untuk tune control ya, untuk tune control ya teman-teman ya. Jadi bukan untuk power ya, tapi untuk tune control. Untuk tune control, jadi teman-teman bisa lihat ini plus, ground, negatif. Ini ada PSU simetris. Nah, seperti ini ya. Nah, teman-teman kalau mau menghendaki, saya tidak mau sih tegangannya mengikuti tegangan utama, saya ingin 12 volt atau 18 volt, gampang, itu gampang banget teman. Ini ada dua sender, ada dua buah ya, ada dua sender. Teman-teman ganti aja yang ZD12 atau ZD15 atau ZD18, nanti outputnya akan mengikuti tergantung letaknya pada dioda sender. Kalau dioda sendernya 12, maka dia akan 12 volt, 15 volt, 18. Cuma itu aja. Jadi teman-teman nggak perlu ribet-ribet harus diganti semuanya, itu enggak, cukup dioda sendernya aja ya teman-teman. Nah, ini teman-teman langsung gunakan untuk tune control, jadi teman-teman nggak perlu tambah lagi PSU lagi, outputnya dari sini dikasih PSU lagi, nggak perlu, karena di sini sudah tegangan DC ya teman-teman ya, simetris. Terus nanti teman-teman nanya, saya punya tune control tapi menggunakan tegangannya hanya plus sama ground ya, kita ambil tengah, ini ground dan ini plus, jangan diambil dari negatif sama positif ya, rusak, hancur nanti. Karena untuk tegangan yang menggunakan untuk tunggal yang
memerlukan tegangan non simetris, dia memerlukan cuma plusnya aja, ground sama plus, tidak membutuhkan negatif. Negatif itu sebenarnya ada tegangannya teman-teman, jadi kita hanya membutuhkan plus dan ground. Karena makanya kenapa PSU simetris itu disebut sebagai salah satu tegangan ganda ya, karena dia memiliki dua tegangan, plus dan main. Sedangkan yang non simetris itu tegangan apa ya, istilahnya tegangan tunggal, dia hanya terdiri plus dan ground gitu aja. Nah ini seperti ini teman-teman, ini bagus banget memang. Kalau untuk mungkin dari segi istilahnya suara ya, ini tidak beda jauh dengan OCL 150 watt yang pada umumnya. Ini memang murni bener-bener seperti 150 watt, persis kayak produk-produk yang lain teman-teman. Jadi ini di sini hanyalah dia tuh menggunakan apa ya, PSU yang sudah satu paket, jadi lebih dipraktisin lagi di sini teman-teman. Nanti kalau mau dikasih tegangan 25 volt, saya sarankan ini teman-teman kan TPBD bisa diganti dengan 31 dan 32 ya, teman-teman bisa ganti yang kok ini TP berapa ini, bentar ya, TP 140 teman-teman ganti aja dengan TP 32, sedangkan yang ini 139 kasih aja TP 31 ya. Nanti teman-teman bisa kasih di 25 volt, saya jamin aman, nggak ada masalah. Nah ini sebenarnya 25 volt juga gak ada apa-apa, tapi rentan sekali kadang TIP BD itu panas biasanya terus meletus ini. Tapi sampai sekarang sih saya belum pernah ya. Tapi sebenarnya idealnya 20 volt untuk power ini, 20 volt. Jadi teman-teman hanya perlu trafonya aja. Nah ini aja, teman-teman siapkan trafo, ambil 18 volt CT 18 terus langsung pasang kabel ke power ini, langsung kabel ke power ini. Sini udah selesai, tinggal pasang tune control, kasih tegangan dari sini, udah cakep, udah langsung bunyi. Jadi teman-teman nggak perlu ribet ini itu ini dan lain sebagainya, langsung jos gandos ya teman-teman. Jadi ini salah satu menurut saya produk yang bener-bener komplit, dan harganya murah, terjangkau. Jadi teman-teman hanya tinggal kasih tegangan udah langsung bunyi ya teman-teman ya. Cukup murah ini teman, 75 ribuan loh. Kalau di toko itu 115 ribuan itu dulu tuh. Ini sebenarnya sudah lama ada produk yang serupa tapi bukan yang ini, cuma bedanya yang versi yang 150.000 kadang PSU nya sama pendinginnya dia lebih tebel, tapi untuk komponennya sama, cuma desain ini kan TP BD yang versi agak cukup mahal, dia pakai TP 3132. Itu cuma itu aja. Ini yang versi terjangkau, cocok banget untuk dana pelajar ya teman-teman. Mungkin saya rasa itu aja ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.